Ya, silakan kan. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini dok, nanti kucing sudah punya. Oh gitu. Udah lama? Udah 3 minggu dok. Oke, sudah 3 minggu ya. Ya. Oke. Kalau begitu saya periksa dulu ya. Silakan. Kita timbang dulu. Ya, 3. Oke, 1 kilo. Ya. Kamu 3 kilo. Oke. Telinganya kotor ya ayah? Ya. Kita bersihkan nanti kita cek. Oke, ternyata saya menemukan adanya tumor telinga. Jadi penyebab si kucing A ini garuk-garuk telinga itu karena tumor telinga ya. Ini caranya gimana? Jadwal kucing ini. Oh, untuk penularannya ini sangat menular, jadi dia bisa menular dari kucing ke kucing lain itu lewat kontak langsung ya. Ya, jadi biasanya dia kontak dengan hewan yang sudah punya tumor telinga sebelumnya atau dengan lingkungan juga bisa. Seperti itu. Kalau udah gini kan dok, pengobatannya sama apa? Pencegahannya gimana sih dok? Untuk pengobatan dan pencegahannya sama seperti penyakit parasit yang lain ya, yaitu dengan obat anti parasit. Ya, pada saat ini khusus untuk tumor telinga itu ada 2 macam, ada yang tetes telinga, ada yang juga spot on. Ya, untuk tetes telinga dia punya plus minusnya ya. Untuk tetes telinga dia lebih ekonomis ya secara harga, namun untuk aplikasinya itu harus tiap hari, sehari 2 kali, biasanya selama 7 hari, dan hanya untuk pengobatan aja. Kalau untuk spot on dia harganya memang agak tinggi, tapi cuma ngasihnya sekali ya, cuma sekali, dan itu akan tahan selama 30 hari seperti itu. Dan untuk pencegahan juga bisa, jadi AA bisa mengulang lagi nanti di bulan berikutnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah dok. Udah. Nanti saya resepkan obatnya. Saya sih rekomen yang tes spot on ya. Untuk cara pengaplikasian juga mudah. Ya, tinggal ditetes di kulit leher aja. Oke, siap. Gitu. Oke. Cukup? Dok. Baik. Ya. Ya.
Selamat siang dok. Silakan dok, masuk dok, dok. Iya. Duduk dok. Siap dok. Gimana? Begini dok. Berhubung ada permintaan sesar Iya. dok Pak. Iya. Jadi saya ingin menjelaskan terkait prosedur dan juga terkait jenis obat yang akan dipakai kan. Nanti kan berhubungan sama dokter sebagai ketua tim penunjang ya terkait obat-obatan dan juga fasilitas yang digunakan. Oke. Baik, ini dok. Jadi nanti rencananya kan ada 2 prosedur dok ya. Ada prosedur anestesi sama ada prosedur operasinya. Untuk prosedur anestesinya saya menggunakan jenis anestesi epidural ya. Titik lokasinya ada di bagian lumbar sakral dengan menggunakan lidocaine 2%. Dosis yang dipakai itu cukup 3 mili aja dok. Dan ada anestesi lokalnya, itu dia linear di sekitar sayatan untuk operasi itu sebenarnya 50 mili. Maka lidocaine 2% juga. Nah, untuk prosedurnya itu diawali dengan penentuan titik. Nah, titik untuk operasi itu ditentukan di daerah paralumbar, sebelah kiri. Dipilih mengapa? Karena untuk menjaga supaya usus tidak banyak keluar dan akan tertahan sama rumen. Oke, nah lanjut ke proses penyayatan ya dok ya. Tadi penyayatan itu sekitar 20 sampai dengan 30 cm secara vertikal. Diikuti dengan mulai dari kulit, lemak, otot sampai peritoneum. Nah, nanti seperti ini dok. Untuk posisinya saya tanya, lanjut setelah nemu uterus direposisi baru disayat bagian uterusnya dok, bagian dorsalnya untuk mengeluarkan fetusnya. Oke. Nah, ini selanjutnya nih habis itu fetus dikeluarkan dan selanjutnya baru masuk antibiotik dok. Ada bolus ya, trimethoprim sulfat sebanyak 2 bolus dimasukkan langsung ke uterusnya untuk mencegah infeksi sekunder. Nah, baru dilakukan penutupan dok. Penutupan yang pertama penutupan uterus kita pakai benang jenis catgatronic nomor 2 tipe jahitan interlocking baru dikombinasikan dengan jahitan Utrecht. Selanjutnya ditutup bagian peritoneum dan otot, dia pakai catgatronic juga nomor 2 pakai tipe jahitan interlocking juga dok. Terakhir yang selanjutnya itu ada penutupan lemak pakai simple continuous, dia pakai catgatronic nomor 2. Baru nah selanjutnya terakhir itu ada penutupan kulit, kita pakai benang PGA dok nomor 2 itu jahitan interlocking juga. Selanjutnya pakai salep antibiotik dioleskan dan secara topikal di sepanjang jahitan. Nah, obat-obatan yang dipakai nih dok untuk parenteral. Yang pertama ini ada penicillin LE inject 1 ml per 10 kg secara intramuskular. Kemudian ada tolfenamic acid inject dosis 1 ml per 40 juga secara intramuskular. Baru vitamin AD3E dosisnya 3 ml intramuskular. Dan terakhir vitamin B juga 1 ml dosis 2 ml secara intramuskular. Seperti itu dok untuk prosedur dan penentuan dosisnya ya. Untuk kegiatan kita mungkin besok permintaannya untuk Besok ya, oke siap dok. seperti itu. Ini prosedur sama metodenya, obat-obatnya sudah oke. Kemudian kalau sepertinya semua bahan dan peralatan juga masih ada, nanti dokter bisa koordinasi dengan bagian farmasi. Terus ini pesan saya nanti setelah selesai operasi supaya tetap dicek paling enggak selama 3 hari. Siap. Setelah operasi harus dikontrol terus. Baik. Ya. Siap. Gitu ya. Ya. Oke dok. Siap. Terima Lanjut, kasih banyak dok. laksanakan. Ya. Siap. Sebaik-baiknya. Ya. Terima kasih banyak dok. Ya. Terima kasih dok. Yuk, menghadap. Selamat siang adik-adik semuanya. Ya, ini pada kesempatan ini saya memberikan sedikit kekayaan aja. Mungkin di luar ilmu tentang kedokteran ya, tapi ini mungkin nanti yang akan kalian temuin pada saat kita kerja atau akan berdampingan dengan nanti korupsi. Oke. Nah, pasti udah tahu lah ya definisi korupsi itu apa. Sebenarnya ini ada beberapa definisi tentang korupsi, diantaranya ada penyelewengan, mengambil yang bukan haknya ya, seperti itu. Ini ada beberapa definisi mulai dari KBBI, dari
World Bank ya. Di sini ada contohnya nih, ada World Bank nih. Korupsi itu apa sih? Itu penyalahgunaan kekuasaan. Dia punya wewenang, dia punya kuasa, tapi dia tidak menempatkan pada yang sudah menjadi fungsinya. Nah, makin kesini kan makin lihat jadi korupsi yang makanya makin diperluas sebenarnya. Kemudian dia makin diperluas, nggak cuma masalah ngambil uang aja gitu ya, sesimpel itu, tapi jadi lebih lebar. Terus dampaknya apa? Mungkin mau disadari atau nggak disadari, ini dampak dari korupsi itu ya gampang kita lihat sih sebenarnya ya. Ya ini begini, dia ada dua kondisi ya, di mana yang satu nih bermewah-mewahannya, di satu sisi ada masyarakat yang sangat membutuhkan gitu ya. Gitu. Nah, terus faktornya apa sih? Faktor dari penyebabnya ya, itu ada dua sebenarnya, ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu biasanya faktor dari diri kita sendiri. Faktor eksternal itu ya faktor dari lingkungan sebenarnya. Contoh nih, ini faktor internal dari diri. Contoh seperti dia kurang bersyukur seperti itu ya. Terus bahannya ya tadi ya selalu merasa berkekurangan gitu. Ya, terus kalau dampak dari lingkungan seperti apa? Contoh seperti tekanan dari luar, ya kan keluarga, itu bisa juga dari faktor dari teman kerja, terus kadang dari ada yang digunakan dari kerja atau dari lingkungan kerja. Ini lingkungan kerjanya apa ya, ibaratnya yang bermewah-mewahan, terus dia sendiri ya nggak seperti itu, tapi akhirnya lama-lama karena melihat situasi seperti itu kan akhirnya juga terdorong juga ya seperti itu. Terus ada 7 nih klasifikasi korupsi tadi yang saya ceritakan. Jadi korupsi itu nggak sebatas ngambil uang gitu, tapi ada beberapa yang lain. Nih ya, merugikan keuangan negara, itu jelas ya. Masalah korupsi kan sebenarnya masalah uang ya, merugikan keuangan negara. Jadi yang harusnya nih dibikin apa gitu, bikin mobil 5 gitu dari anggarannya, tapi cuma dibeli. Terus suap menyuap, nah ini juga kadang masih jadi budaya kita ya, kadang supaya besar lah ya, kayak gitu. Terus gratifikasi, sebenarnya ini yang kadang mau disadari atau enggak, itu dia sering banget gratifikasi itu pemberian ya, tapi pemberiannya seperti apa nanti saya jelasin ya, karena sebenarnya ini tuh akar kuasa dari korupsi. Terus ada ini penyalahgunaan jabatan ya, karena dia apa saja gitu. Terus ada pemerasan, padahal si orangnya nggak minta gitu, tapi dari atas itu nuntut gitu. So kalau mau dapat proyek, kamu harus kasih pemerasan. Kalau suap beda. Kalau suap dari bawah dulu nih, yang saya pengen punya proyek, kasih lah. Nah itu suap. Kalau keras dari atas nih, so kalau mau so siapa yang paling besar lah, gitu kan ya. Itu keras. Beda ya. Terus ada kecurangan tadi ya, kecurangan. Ya ngakal-ngakalin lah biasanya dari dokumen dan sebagainya gitu. Karena benturan kepentingan ini juga kadang itu berkaitan dengan gratifikasi, benturan kepentingan. Seperti ini, saya mau ngadain obat, saya punya obat supaya obat
saya tahu yang masuk itu betul. Ya, jadi memasukkan unsur pribadi ke dalam suatu proses yang memang harusnya berjalan secara netral dan profesional. Nah, pernah lihat ya stop gratifikasi? Stop gratifikasi. Kenapa sih Mas sampai ada slogan stop gratifikasi? Ya tadi karena itu tuh asal akarnya dari korupsi. Kenapa? Karena pasti kamu dengar pernah lihat itu apa ada kalau kita punya budaya nganuhunkeun gitu ya. Ini ngasih terima kasih. Nah, itu tuh secara disadari dan tak sadari itu tuh efek ke arah gratifikasi sebetulnya. Nanti nih kita ngasih jasa terus tiba-tiba ya ibaratnya owner ngasih gitu. Gitu kan ya, lama-lama jadi ketagihan kitanya. Akhirnya jadi kita yang tadinya harusnya kita ngasih pelayanan dengan tulus tanpa ada itu jadi syarat gitu nantinya. Ya pada saat dia nggak ngasih, wah nggak benar nih kita kan, dia ngerasa kayak gitu padahal harusnya nggak kayak gitu. Itu dari situ dia tuh udah mulai ngerasa enaknya lama-lama. Udah masuk aja lama-lama. Itu gratifikasi. Nah, ini ada contohnya sih banyak gratifikasi itu yang kalau seperti kayak diskon, mungkin kalau beli sesuatu gitu ya, itu banyak sebenarnya yang intinya gratifikasi itu terjadi pada saat ada sangkut paut dengan jabatan kita. Ya, kita sebagai nih ya ada yang ngasih itu karena kita udah ngasih jasa padahal itu di luar dari biaya yang kita ya, tadi awalnya selama ada satu paut. Tapi kalau dokternya tidak ya, tapi andai kata kalian mau masuk ke wilayah pemerintahan, karena kita harus bersih, kita harus netral, jangan sampai ibaratnya ada satu paut dengan jabatan kita. Karena ya, tadi lama-lama akan menjadi syarat. Ya, kayak gitu. Nah, terus ada tolak ukurnya. Sebenarnya kan tolak ukurnya itu antara ketika tidak ada satu paut dengan kan kalau kita ngasih jasa ada satu paut, tapi kalau ada teman kita ngasih ke kita salah ya kan, selama bukan karena kita ngasih jasa ikan itu kan kasih ya. Nah ini contohnya nih tuh, pemberian souvenir makan oleh-oleh dari kawan atau dari tetangga, kan nggak ada satu pautnya, setara ya, kita setara sama-sama manusia gitu, kan nggak ada satu pautnya jabatan. Tapi pada saat ini pemberian hadiah, ucapan terima kasih atas pelayanan surat izin atau konsultasi gitu ya, itu bedanya. Ini kan ada jasa yang terima kasih dan ada yang ngasih konsultasi. Itu cuman memang hambatannya untuk kita karena kan kita punya budaya cuma sekedar terima kasih. Itulah yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Terus selanjutnya nih yang terakhir ada nilai-nilai anti korupsi. Pada tahu ya kan? Pengen dikasih tahu, oke? Ada yang pertama nih ada kejujuran. Terus yang kedua itu ada kepedulian, dia ada kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kemudian ada kesederhanaan, keberanian, sama kan. Itu seperti itu.
pada intinya sebenarnya kalau kita mau menghindari korupsi ya kita juga harus gratifikasi. Jadi tidak membiasakan, nanti kesananya ya apa ya, kita akan terbiasa karena ya mau tidak mau ya udah jadi betul. Baik, tapi terima kasih. Ya, ya mudah-mudahan ada bisa bermanfaat ya. Atau ada yang Ya. Oke, makasih.